Dari khotbah Kodiki, aku dapetin kalau kita tuh harus jadi orang yang taker and giver juga. Tapi harus balance. Kita dapetin dari Tuhan, tapi kita juga jangan lupa untuk memberkati orang dan salah satunya lewat komunitas. I got that having a community is very important since God designed us to discuss things with one another so that we can understand Him more. Saya dapat bahwa hidup kita tuh nggak bisa sendiri. Jadi Tuhan memang menciptakan kita untuk ada di dalam sebuah komunitas sehingga kita bisa bertumbuh dan menjadi maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Saudara bisa duduk. Terima kasih untuk tim worship. Selamat pagi semuanya. Wow, saya berharap saudara juga bisa menikmati semangat di dalam pujian dan penyembahan. Amin. Okay. 1 bulan ini kita sudah banyak mendengar, kita belajar mengenai tema bulan ini yaitu mengasihi. Di minggu pertama, di awal kita sudah belajar bagaimana kita mengetahui siapa sih orang-orang yang ada di sebelah kita. Bagaimana kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Yaitu mengasihi bukan cuma orang-orang baik saja, tetapi orang-orang yang tidak baik pun kita kasihi. Sama seperti Bapa di surga. Tadi worship leader Roy sudah mengatakan, sama seperti Bapa di surga memberikan matahari bagi orang baik dan bagi orang yang tidak baik. Demikian pula kasih kita. Bagi orang yang baik, bagi orang jahat kita tetap mengasihi mereka. Lalu kita juga sudah belajar bagaimana kasih yang berkuasa. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam sejarah manusia dan Tuhan bekerja dengan kasih-Nya menuntun segala sesuatu. Lalu minggu lalu kita juga sudah belajar dibagikan love God, love people. Bagaimana kita bukan cuma mengasihi Tuhan, tapi mengasihi orang-orang juga ada di sekitar kita. Extra mile kata Pierre minggu lalu. Kalau disuruh berjalan 1 mil, disuruh nolong orang katanya. Satu orang yang disuruh oleh tentara Romawi berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil untuk orang tersebut. Lalu hari ini saya ingin bagikan satu firman Tuhan yang berjudul One is better than one. Bersama-sama bersatu lebih baik daripada seorang diri. Kita akan mulai dari satu ayat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Ini adalah kisah waktu pertama kali jemaat mula-mula berada di hari Pentakosta. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Waktu Petrus berkhotbah kepada sekian ribu banyaknya orang, lalu orang-orang berkata, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus saya perbuat? Lalu Petrus berkata, hendaklah engkau memberikan, yang menarik adalah dikatakan, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Artinya begini, pada waktu orang bertanya ini, Petrus menjawab, hendaklah kamu masing-masing. Ini berbicara konteksnya pribadi lepas pribadi. Jadi setiap kita, orang-orang percaya, hendaklah hidup kita hari ini bertobat. Memberikan hidup kita kepada Tuhan. Artinya bertobat, berhentilah berbuat kesalahan, berhentilah berbuat dosa. Stop berbuat dosa. Bahkan arti kata repent, bertobat adalah metanoia, berubah cara berpikirnya. Kalau dulu mungkin kita berpikir bahwa berbuat dosa adalah hal yang biasa-biasa saja, baik-baik saja, saya ngerokok juga nggak apa-apa. Tapi hari ini kita berhenti. Berhenti bukan karena kita harus berhenti karena kita takut bahwa suatu saat nanti saya akan kena kanker paru-paru. Atau saya jadi asmanya kambuh. Itu bukan bertobat, itu cuma berhenti berbuat dosa. Tapi saudara masih ada tetap di pinggir jalan dan suatu saat saudara akan bisa jatuh kembali. Tetapi orang yang bertobat adalah orang yang berhenti berbuat dosa. Ia berbalik 180 derajat, dia tahu bahwa tubuh ini adalah baitnya Tuhan, di mana Tuhan tinggal dalam hidup setiap kita. Dan kita hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Ada satu paradigma yang berubah, ada satu paradigma yang berbeda. Kita bukan berhenti berbuat dosa karena kita takut akan konsekuensinya. Tapi kita berbuat dosa karena kita tahu ini yang benar yang Tuhan kehendaki. Kita berhenti ngerokok hari ini bukan karena kita takut sakit penyakitnya, tapi karena kita tahu ini yang benarnya.
bahwa hidup kita memang harus berubah. Kita harus menjaga hidup kita. Dulu yang kita orang-orang yang suka dalam pornografi, kita berhenti pornografi. Bukan karena kita takut adiksi karena pornografi. Bukan karena kita takut nanti ketahuan dan akhirnya malu. Bukan. Tapi karena kita tahu ini gak benar di hadapan Tuhan. Saya harus berhenti, saya harus bertobat, saya harus berbalik. Dan saya melakukan apa yang benar. Dan saya akan menolong orang-orang keluar dari adiksi, dari pornografi. Apalagi kalau kita orang-orang yang pernah berbohong, suka mencuri, berhenti karena itu bukan karena takut akan penjara. Tapi karena kita tahu yang benarnya. Hendaklah kamu masing-masing bertobat, kata firman Tuhan. Hendaklah kamu masing-masing juga memberi dirimu dibaptis. Dan juga menarik yang firman Tuhan katakan, hendaklah kamu masing-masing dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan bilang, kejarlah karunia-karunia itu. Kita sebagai orang percaya bukan hidup bertobat, lalu dibaptis dan selesai. Tapi kita juga berdoa mengejar karunia-karunia roh. Saudara perlu mengalami itu. Saudara perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa. Aku minta Tuhan karunia berbahasa roh. Aku berdoa Tuhan. Aku minta karunia untuk bisa berkata-kata dengan nubuatan. Aku berdoa Tuhan, aku diberi karunia untuk mujizat, untuk kesembuhan, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karena semuanya itu akan diberikan Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang percaya kepada setiap kita, setiap individu. Dan saudara, yang saya ingin tekankan adalah kata janji. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Kata janji dari bahasa aslinya berarti adalah epagelia, yang artinya an announcement, message, promise. Bukan cuma janji, tapi maksudnya gini, firman Tuhan ingin menuliskan bahwa bertobatlah, dibaptislah, dan usahakan dirimu untuk memiliki karunia roh. Itu adalah pesan yang penulis bilang bahwa, pesan itu untuk setiap kamu orang yang percaya. Pesan ini untuk setiap kita orang-orang yang percaya. Dan bukan juga cuma hanya untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita. Jadi siapakah yang akan meneruskan pesan pertobatan? Siapakah yang akan meneruskan untuk anak-anak di-encourage bisa dibaptis? Siapakah juga yang akan meneruskan untuk anak-anak kita bisa mengalami karunia-karunia Roh Kudus? Orang tua. Karena pesan ini bukan cuma untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Jangan serahkan masalah kekristenan, masalah lahir baru, masalah pertobatan anak-anak kita hanya kepada sekolah. Atau bahkan saudara menyerahkannya kepada kids church, the gap kids. Tapi ini adalah pesan yang disampaikan bagi setiap kita untuk kita teruskan kepada anak-anak kita. Bahkan bukan cuma itu yang Tuhan pesankan. Bahwa pesan ini juga untuk mereka, angkatan yang masih jauh. Yang kita mungkin gak lihat. Atau yang mungkin kita gak kenal. Kemarin saya ngobrol sama Rio. Tahun ajaran ini, home cell setara itu kurang lebih ada 172 orang anak. Setiap minggu. Saya gak tahu, karena saya tahun lalu kayaknya cuma 80, 90, 100. Tahun ini katanya 172 anak yang home cell setiap minggu. Pesan ini bukan cuma untuk kita hari ini yang ada di sini. Yang sudah bertobat, yang sudah dibaptis, yang sudah punya karunia Roh Kudus. Tapi pesan ini adalah untuk mereka yang akan datang. Banyak sekali anak-anak yang belum mengenal pertobatan. Banyak sekali mereka yang belum mengenal lahir baru. Banyak sekali mereka yang belum menerima karunia Roh Kudus. Banyak sekali mereka yang belum dibaptis sebagai pengakuan mereka. Dan mereka perlu setiap kita untuk membawa setiap mereka. Belum lagi nanti anak-anak di Cahaya Bangsa. Berapa banyak mereka yang akan terpanggil suatu hari nanti. Dan kita harus pergi ke sana. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan dipanggil Tuhan. Tapi hendaklah setiap kita meneruskan pesan ini kepada setiap mereka. Tapi sekali lagi Tuhan hari itu, pesan itu berbicara mengenai kepada setiap masing-masing kita. Slide berikutnya. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Kalau tadi firman Tuhan berbicara kepada masing-masing kamu, hari ini firman Tuhan bergerak. Firman Tuhan hari yang ini berbicara mengenai mereka. Artinya, kalau kita jadi orang percaya, kita berpikir buat saya, yang penting sudah bertobat, sudah lahir baru, saya pasti masuk surga. Yang penting saya sudah dibaptis. Yang penting saya punya karunia Roh Kudus. Saya bisa berbahasa roh, saya bisa berkata-kata dengan nubuatan, sehingga saya bisa membangun diri sendiri, dan saya bisa membangun orang lain dalam jemaat. Dan kita pikir, oh udah cukup. Saya ke gereja seminggu sekali selesai. Itu belum cukup. Karena yang Tuhan kehendaki adalah kita bergerak. Bukan cuma berbicara tentang saya, individu. Tapi bergerak untuk berada di dalam satu komunitas. Sehingga kita disebut sebagai mereka. Orang-orang yang berkumpul bersama. Slide berikutnya. Orang-orang yang bersama-sama. Jadi sekarang kalau kita cuma ke gereja belum cukup. Saudara perlu melangkah bergerak lebih lanjut untuk ada di dalam sebuah komunitas. Di mana mereka semua bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam satu persekutuan. Bahkan kalau saudara juga tadi baca, mereka bertekun di dalam membagi-bagikan, sharing segala sesuatu satu dengan yang lain, memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Mereka bertekun berdoa. Mereka melakukan semuanya itu bersama-sama, bukan lagi seorang pribadi. Yang tadinya bicara mengenai pribadi adalah berbicara mengenai taker atau menerima sesuatu. Saya selamat, saya menerima karunia Roh Kudus. Saya dibaptis, semuanya untuk kita. Kita berbicara tentang kita, saya. Tapi firman Tuhan mengajarkan hal pertama yang kita bisa belajar dari ayat tadi. Marilah kita bergerak bukan lagi hanya fokus sama diri kita, tapi fokusnya kepada giver. Bagaimana kita ada dalam satu komunitas. Kita ada untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana saya bisa berbagi, saya sharing, saya memperlengkapi, saya memberikan sesuatu. Apa aja yang kita punya. Kalau saudara hari ini bisa menyanyi, berikan dirimu untuk bernyanyi. Kalau saudara hari ini bisa menyambut orang, tangan saudara halus, saudara dilotionin setiap hari, tangannya mulus, tangannya wangi, berilah dirimu untuk menyambut orang di depan sana. Kalau saudara punya punya senyum yang baik, punya fotogenik, pakailah itu untuk menyambut banyak orang, sehingga ketika orang-orang datang, dia melihat senyum Bapak Ibu Saudara semua, mereka akan senang. Adem melihatnya. Mereka udah bertobat ketika ada di pintu sana. Kalau saudara bisa bermain musik, berilah dirimu untuk bermain musik. Kalau saudara bisa suka ngatur, jadilah floor director, ngatur semuanya. Dan buat aturannya semua jadi lebih baik, buat SOP-nya jadi lebih baik. Apa yang saudara punya hari ini? Berikan dirimu. Tapi satu hal yang saya bagikan adalah, sebelum saudara bergerak, melakukan sesuatu, saudara harus penuh dulu di sini. Saudara harus tahu dulu bahwa saudara orang berdosa. Kita ini orang berdosa. Di mana kita menerima keselamatan pun juga karena Tuhan baik bagi kita. Kita orang berdosa. Yang dipulihkan, yang sudah dikuduskan. Saudara punya sesuatu. Punya karunia Roh Kudus. Maksud saya begini. Kalau saudara pergi ke satu komunitas, ke satu pelayanan, dalam kondisi saudara masih vakum, masih kosong, maka saudara hanya akan pergi untuk menarik semua orang yang orang lain punya. Dan ini sangat tidak sehat. Ketika datang ke pelayanan, ketika datang satu kumpulan orang, ketika datang ke home cell, yang orang yang vakum berpikir bahwa hari ini saya harus dapat firman, hari ini saya harus dapat berkat, hari ini saya harus dapat makanan, hari ini saya harus dapat nasihat. Hari ini saya harus. Enggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kebanyakan harusnya,
maka gak terlalu baik. Artinya kita datang dalam kondisi yang kosong, hati kita yang kosong. Bahkan orang-orang yang kosong hatinya ketika ada dalam satu komunitas, ketika melihat kesalahan orang lain, dia akan menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa hidupnya sebenarnya sudah diselamatkan dan ditebus dosanya. Tapi orang yang tahu bahwa hidupnya diselamatkan, ditebus, ketika dia datang dalam komunitas dan dia melihat orang lain, aku pun pernah sama seperti dia. Dan mentalnya atau cara berpikirnya, paradigmanya akan berubah. Jadi hal yang pertama yang saya ingin bagikan adalah, marilah kita bergerak dari individu kepada satu komunitas. Tapi sebelum pergi ke dalam satu komunitas, pastikan bahwa diri Anda pulih terlebih dahulu. Selesai dengan dirimu di hadapan Tuhan. Maka ketika engkau pergi, engkau akan menemukan komunitas yang tepat dengan saudara. Tapi kalau saudara kosong, saudara vakum, saudara menuntut semuanya bicara mengenai buat saya, kemanapun saudara pergi dalam satu komunitas, saudara akan merasa saya tidak pernah mendapatkan chemistry-nya. Ya jelas. Karena kita vakum. Oke. Yang kedua yang saya bagikan, bertekun di dalam pengajaran. Kata bertekun berasal dari kata proskatereo, mudah-mudahan saya nggak salah spellnya. Ini artinya adalah bersungguh-sungguh, bertahan terhadap sesuatu, terus-menerus rajin terhadap sesuatu, menghadiri semua latihan dengan tekun, menghadiri terus-menerus. Pada waktu kita hidup bersama-sama sebagai satu kelompok orang, maka firman Tuhan mengajarkan bertekunlah di dalam satu pengajaran. Artinya begini saudara, yang pertama kita perlu mengerti kata bertekun, sungguh-sungguh, bertahan. Walaupun saya nggak ngerti, tapi bertahan. Walaupun saya belum tahu, tapi kita terus-menerus belajar. Walaupun kita belum pasti, tapi saya mencoba untuk melakukan sesuatu. Bertekun, bertahan, diam untuk mengerti mengenai sesuatu. Itu bertekun. Di dalam konteks ini bicara mengenai bertekun dalam pengajaran, ada satu yang saya bagikan, slide berikutnya. Ada banyak cara untuk saudara bisa mengerti firman Tuhan. Tapi saya hari ini memutuskan untuk mengambil bagian ini untuk memperlengkapi jemaat. Untuk saudara akhirnya bisa mengerti seperti apa firman Tuhan. Saudara pasti sering mendengar kata-kata hikmat. Saudara pasti sering mendengar kata-kata pengertian. Saudara juga pasti sering mendengar dalam Alkitab kata-kata pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan sebagainya. Ada hikmat, ada pengertian, ada pengetahuan. Nah, saya ingin jabarkan satu-satu sehingga nanti saudara mengerti. Setidaknya ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara tahu caranya untuk mengerti firman Tuhan. Oke, yang pertama disebut dengan knowledge atau pengetahuan. Knowledge atau pengetahuan adalah pengetahuan yang hanya bisa didapat melalui proses belajar. Jadi waktu saudara baca firman Tuhan, saudara belajar firman Tuhan saat itu setiap hari, saudara mendapatkan sebuah pengetahuan. Betul? Oh, firman Tuhan ini berbicara, menuliskan ini. Nah, saudara tahu tuh dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tetapi semua itu hanyalah sebuah pengetahuan. Pengetahuan tidak akan berguna kalau saudara tidak mengerti prinsip apa yang ada di dalamnya. Ini berbicara mengenai understanding. Understanding adalah apa yang sudah didapat, dicerna lebih dalam, sehingga kita dapat intisarinya, poinnya, prinsipnya. Ini disebut dengan understanding. Kita udah tahu, lalu sekarang kita ngerti, oh maksud firman Tuhan ini, maksud cerita ini, poinnya, intisarinya, prinsipnya adalah ini. Tetapi sekali lagi, understanding tidak akan pernah berguna bagi setiap kita orang percaya, kalau understanding tidak diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Wisdom atau hikmat adalah ketika understanding, ketika pengertian yang kita punya menjadi dasar di dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi, atau menjadi dasar dari setiap perbuatan, perkataan yang kita akan lakukan dan kita akan katakan. Itu wisdom, itu hikmat. Contohnya begini, slide berikutnya. Ketika kita membaca Kejadian 1, maka saudara akan bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari pertama
hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Betul? Tetapi semua itu kan pengetahuan kita. Kita tahu nih banyak. Seolah-olah kita menjadi orang yang pintar dalam firman Tuhan. Betul? Tahu semua. Hafal, bahkan nggak baca Alkitab lagi pun kita udah hafal. Kita tahu semuanya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu akan bermanfaat bagi kita? Enggak juga. Karena itu hanya knowledge, hanya pengetahuan yang kita baca, yang kita hafal, yang kita tahu. Pengetahuan tidak akan pernah bisa berguna kalau kita tidak mendapatkan intisarinya. Ini yang saya mau ajarkan. Alkitab firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, maka tidak akan membuat kita bertumbuh kalau kita hanya membaca dan menjadikan satu hafalan dan pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu hanya pengetahuan. Berikutnya yang kita perlu lakukan sebagai orang percaya adalah kita bergerak kepada understanding. Kepada satu pengertian di mana kita mencoba mencari apa prinsip dari penciptaan, dari kejadian 1 sampai Wahyu. Dari kejadian pas kejadian 1 dari ayat awal sampai ayat akhir. Apa prinsipnya? Atau kalau boleh saya tekankan lebih dalam, waktu kita membaca firman Tuhan, di mana Tuhannya? Karena tujuan kita membaca firman Tuhan bukan untuk pengetahuan kita, tapi kita mencoba mencari tahu Tuhan yang kita kenal seperti apa. Seperti apa cara berpikirnya Tuhan? Seperti apa karakternya Tuhan? Seperti apa sih dia itu? Bukankah kita ingin menjadi orang-orang yang bisa mengenal dia dalam hidupnya, dalam hidup kita? Nah, understanding prinsip ini akan membuat kita mengenal siapa dia. Kalau kita baca dari hari pertama sampai hari yang ke-6, kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja tahap demi tahap. Proses demi proses. Artinya di sini kita bisa mendapatkan satu understanding, satu pengertian bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang bekerjanya ada proses. Waktu kita tahu prinsip ini, kita kenal, oh Tuhan yang kita sembah seperti ini. Dan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita berjalan seperti cara dia berjalan. Jadi kalau saudara ingin segala sesuatunya serba instan, kita perlu berpikir lebih lanjut, apakah kita sedang berjalan seperti yang Tuhan kehendaki atau maunya kita. Kalau saudara ingin tiba-tiba uang datang, tapi saudara kita nggak mau bekerja, apakah kita mungkin perlu bertanya lebih lanjut, apakah kita sedang berjalan seperti yang Tuhan kehendaki? Lagi prinsip yang kita bisa dapatkan dari sini. Sebelum Tuhan menciptakan burung di udara, apa yang Tuhan lakuin? Dia ciptakan dulu langitnya. Dia buat dulu cakrawalannya. Sebelum Tuhan menciptakan ikan di lautan, Tuhan ciptain dulu lautnya. Sebelum Tuhan ciptain binatang di daratan, memunculkan semua binatang di daratan, Tuhan buat dulu daratannya. Artinya, kalau saudara ingin menghasilkan sesuatu, buat dulu sesuatu. Siapkan dulu kolamnya, baru saudara akan bisa lihat ikannya. Siapkan dulu tamannya, maka saudara akan melihat bunga-bunga akan bermekaran di sana. Siapkan dulu kurungannya, maka saudara akan bisa melihat bahkan akan banyak burung-burung yang ada di sana. Kalau saudara berpikir semuanya pengen ada burung langsung sekaligus, saudara perlu berpikir, berdoa lagi, Tuhan apakah ini yang Tuhan kehendaki? Dari sini kita bisa mendapatkan satu understanding, satu pengertian, satu intisari. Oh Tuhan kita ini Tuhan yang begini. Lalu hikmatnya apa saudara? Kita bicara wisdom. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan pengertian ini dalam hidup kita sehari-hari? Kalau saya mau anak saya nggak marah-marah, banyak orang tua berpikir bahwa oh anak saya suka marah-marah, anak saya ini tantrum, anak saya begini. Yang jadi fokus anak lagi, kasihan anaknya. Padahal anak-anak cuma belajar copy paste, dia lihat dan dia tiru. Prinsipnya sama dari kejadian. Kalau saudara ingin anak saudara bersabar, yang harus dilakukan orang tuanya dulu harus bersabar. Kalau saudara mau ada ikan, siapin dulu kolamnya. Kalau saudara ingin anak saudara bersabar, buat dulu kolam yang penuh dengan kesabaran. Kalau saudara ingin pintar, belajar dulu. Isi otak ini dengan semua pelajaran. Nanti kita akan jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Kalau kita ingin mendapatkan orang, kalau kita ingin
Maksud saya, saudara nangkep prinsipnya. Nah, waktu saudara menerapkan semua prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang disebut dengan wisdom. Ini yang disebut dengan hikmat. Dan waktu saudara melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan disebut orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang penuh dengan wisdom. Sama seperti Salomo. Itulah sebabnya Raja Salomo menata istananya begitu rupa, begitu rapih, begitu teratur. Kenapa? Karena Salomo tahu mengenal Tuhan yang dia sembah. Adalah Tuhan yang seperti apa. Jadi kalau saudara hari ini berantakan, jangan berpikir bahwa, oh di panggung ini berantakan. Ya inilah kita apa adanya. Enggak. Ini harus rapi, harus teratur. Kenapa? Karena Tuhan menyukai keteraturan satu demi satu. Amin. Itu knowledge, itu understanding, dan itu wisdom. Jadi ketika saudara membaca firman Tuhan, dapatkanlah understanding-nya dan aplikasikan understanding itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka saudara akan jadi orang yang berhikmat. Yang berikutnya, yang saya bacakan adalah bertekun di dalam persekutuan. Kata persekutuan berasal dari sebuah kata koinonia, yang berarti adalah kemitraan, partisipasi, hubungan sosial, berkomunikasi, dan kontribusi. Kadang-kadang kita berpikir persekutuan sesuatu punya satu imajinasi yang berbeda. Tapi arti kata persekutuan adalah ini. Artinya ketika kita beralih dari kehidupan yang individu, semua serba saya, dan masuk kepada satu kelompok komunitas, maka kita perlu punya satu persekutuan. Persekutuan adalah bagaimana kita berpartisipasi di dalam satu kelompok tersebut. Bagaimana kita bermitra, bekerja sama, bersama-sama di dalam kelompok tersebut. Kita berkomunikasi, membangun satu hubungan satu dengan yang lain. Itu persekutuan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika saudara hidup di dalam satu kelompok, pasti akan ada selisih. Pasti akan ada perselisihan. Tetapi ketika kita tahu konsep bersekutu, ketika terjadi ketidaksamaan, ketidaksepakatan, maka kita perlu ngobrol, bermitra satu dengan yang lainnya. Tidak berarti semua orang harus sama, tapi hendaklah kita bermitra. Saya pernah berbagi juga bahwa saya sama istri saya bermitra. Saya nggak pernah bisa sama dia. Istri saya orang yang sangat detail, saya orangnya yang lupa detail. Kadang-kadang ketika ingin melakukan sesuatu, istri saya tanya, gimana rencananya, gimana plannya, gimana? Aduh, saya bilang gimana caranya? Yang penting pokoknya jam segini saya ketemu, saya akan ngomong ini, beres. Buat istri saya nggak bisa. Rencananya gimana? Jam berapa? Acaranya, detailnya. Tapi, apakah saya harus ribut sama istri saya? Enggak. Tapi justru kita bermitra. Saya cuma bisa minta tolong sama dia, tolong dong buatin jadwalnya. Kalau saya mau ngajar sesuatu juga, ngajar parenting atau seminar, saya minta sama istri saya, tolong dong kamu buatin bahannya. Saya tinggal ngomong. Kalau saya sulit, ya kadang saya juga pernah cerita, saya kalau ngetik bahan, saya ketik bahan, lalu setelah saya ketik bahan, saya kasih sama istri saya. Nanti istri saya balikin sama saya. Lucu ya, suami istri begitu ya. Tapi itulah cara kami bermitra. Karena kalau saya langsung, ini salah. Aduh, saya salahnya banyak banget. Saya jadi down, kayaknya gak enak. Tapi kalau saya kasih filenya, lalu istri saya baca, lalu istri saya nulis, ketik di bawahnya, pakai warna merah. Atau warna biru. Kalau beranggapan merah kasar, marah, ya jangan pakai warna biru. Tetapi buat kita merah juga gak apa-apa, buat saya merah gak apa-apa. Dia ketik warna merah. Begitu selesai, oh iya, benar juga, saya bilang. Yaudah, punya saya buang, punya kamu saya masukin. This is the way cara kita bermitra satu dengan yang lain. Saya nggak perlu jadi sama seperti dia, karena saya akan stres semaput. Ngikutin gayanya dia, nggak akan pernah bisa. Saya udah mencoba, tapi nggak pernah bisa. Percaya. Dan dia pun juga mencoba secuek saya. Nggak bisa juga, gelisah dia. Udah siap belum? Mana aja, semua dikejar-kejar. Wah, saya kayak maling rasanya. Karena begitu detailnya, begitu baiknya, tapi kalau saya nggak ada dia, coba kalau pergi jalan-jalan,
Saya kalau pergi jalan-jalan sama istri saya, kita kalau pergi jalan-jalan nggak pernah pakai guide. Sendiri, semuanya sendiri. Siapa yang nentuin pergi kemana? Siapa yang nentuin mau pergi naik apa? Siapa yang mau beli karcisnya? Siapa yang mau ngitung jamnya? Saya suruh gitu, nggak sanggup saya. Lebih baik saya di rumah tidur. Tapi karena ada istri saya yang begitu powerful, dia hitung rinci jamnya, semua gitu jamnya, naik ini, naik itu, MRT, naik bus, naik apa. Saya mah cuma tinggal ngikut aja, kayak dipimpin Roh Kudus gitu kan. Ngikut aja. Ngapain saya punya penolong yang baik dan setia? Tapi itulah bermitra. Kita nggak perlu jadi sama satu dengan yang lain, tapi kita bermitra, berpartisipasi. Partisipasinya saya adalah begini. Kalau pas dia lagi pimpin, ya, terus ada barang belanjaan, saya bilang, bawa belanjanya saya yang bawa aja. Nah, saya partisipasi dan saya bermitra. Itulah persekutuan. Kalau ada yang nggak cocok, kalau saya udah capek, saya ngomong, aduh capek. Wah, kalau jalan-jalan sama istri saya, jangan bilang ada waktu istirahat. Nggak boleh ada istirahat. Saudara pernah ke Mangga 2 dari buka sampai tutup? Tapi saya kan bermitra, saya berpartisipasi, semua belanjaan saya yang bawa. Kalau saya capek, saya bilang, aduh saya capek. Kamu muter aja, saya duduk di bihun bebek. Saya makan. Energi saya nggak sebanyak dia kan. Tapi maksud saya, inilah cara kita bersekutu. Ngomong satu dengan yang lain. Di musik, di asyir, di production house, multimedia, di kids, di youth. Kita semua bisa bersekutu satu dengan yang lainnya. Tapi inilah cara kita hidup sebagai satu komunitas di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, sebagai komunitas kita perlu saling berbagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Selain bertekun di dalam pengajaran, selain bertekun di dalam persekutuan satu dengan yang lain, maka kita di dalam komunitas kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Ingat tadi, kita waktu datang ke komunitas dengan sikap hati, bukan sikap hati yang vakum. Saya mau dapat apa? Walaupun ada masanya iya. Aduh saya lagi stres, saya lagi down, saya lagi depressed, saya lagi perlu sesuatu. Saya perlu ada orang yang bisa menguatkan saya. Datanglah ke komunitas. Tapi jangan setiap waktu saudara datang dalam kondisi itu. Saudara harus menyadari bahwa ketika saudara datang, saudara punya satu sikap hati. Apa yang saya bisa lakukan di sana? Apa yang bisa saya lakukan ketika saya ada datang ibadah minggu di gereja? Betul mendapatkan firman Tuhan, betul merasakan hadirat Tuhan. Tetapi kita juga bisa tahu bahwa saya di gereja bisa berbuat apa untuk kerajaan Tuhan. Saya bisa berbuat apa untuk Tuhan. Bukan cuma bicara masalah makanan. Saudara, ini bukan cuma bicara masalah makanan. Berbagi, bisa saudara berbagi waktu mau datang home cell, atau mau datang pelayanan musik, atau mau datang pertemuan, meeting asyir. Kita bisa punya sikap hati, aduh kalau saya datang, saya bisa sumbang sih musik apa ya kira-kira untuk minggu depan. Kalau saya datang, saya ingin berbagi berkat apa ya untuk orang-orang di home cell. Waktu saya datang, apa ya firman Tuhan yang saya bisa bagian buat mereka. Waktu saya datang, kejadian, mujizat, kesembuhan, kesaksian apa yang saya bisa berikan bagi orang-orang yang datang di home cell. Semuanya tentang bagaimana kita berjalan bersama-sama. Bukan tentang siapa saya. Yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah mengenai mendoakan. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Waktu kita hidup bersama-sama, sekali lagi tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tapi ada masanya di mana kita melakukan sebuah kesalahan. Ini yang saya bagikan. Ketika saudara melakukan kesalahan, jangan berikan privilege kesalahan ini kepada orang lain, sehingga orang lain akan datang kepadamu dan menghakimi engkau. Kamu salah. Tapi ambillah kesalahan yang kau punya menjadi milikmu sendiri, menjadi privilege-mu. Akuilah itu,
Dan jadikan kesalahan itu menjadi satu proses pembelajaran untuk langkah ke depannya. Jangan kasih kesalahan yang kamu punya sama orang lain. Artinya apa? Kalau kita berbuat salah, akuin, ambil. Ini salahnya saya. Jangan sembunyiin, udah ngaku aja. Kalau salah, ini salah saya. Saya minta maaf. Dalam bahasa Inggrisnya dituliskan, kata heal, kata sembuh, itu berbicara mengenai utuh. Kembali utuh. Jadi orang yang melakukan kesalahan, lalu dia mengambil kesalahan itu, karena memang punya dia. Biarlah orang lain punya kesalahannya masing-masing. Tapi kesalahan yang kita lakukan, ambil itu, jadikan itu privilege yang kita kasih sama orang lain. Apalagi orang lain pakai untuk menghukum, menghakimi kita. Tapi biarlah itu kita ambil, kita akuin, kita minta maaf, dan kita saling mendoakan. Sehingga apa? Ketika kita mendoakan, kita menjadi pribadi yang utuh. Saudara, kalau saudara nyimpen kesalahan di depan orang lain, apa yang saudara rasain? Sembunyi-sembunyi. Ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang saya nggak ingin tampilkan. Ada sesuatu yang saya jaga jangan sampai ketahuan. Hidup kita nggak utuh. Hidup kita penuh ketakutan. Tapi ketika kita bisa mengaku dan bahkan mendoakan, maka doa orang benar. Artinya apa? Waktu kita mendoakan orang lain, orang yang sedang berdosa, orang yang sedang sakit, maka kita menerima dia apa adanya dan membuat dia kembali menjadi utuh. Sehingga kita menjadi sekelompok orang yang bisa menerima satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, Kisah Rasul 2 ayat 38-39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan yang terakhir yang saya bagikan ketika saudara berkumpul dalam satu komunitas. Salinglah mendoakan untuk setiap kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, kalau saudara home cell, jangan lupa. Jangan cuma, maksud saya gini. Waktu saudara home cell, kita memuji menyembah Tuhan. Waktu kita home cell, kita mendengar diskusi mengenai firman Tuhan. Tapi jangan lupa ketika kita home cell, hendaklah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kejarlah karunia-karunia rohani. Orang yang belum punya karunia berbahasa roh, berdoalah. Hendaklah engkau saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Berdoalah untuk orang-orang yang ada di samping kita memiliki karunia berbahasa roh. Hendaklah kamu saling mendoakan untuk engkau bisa memiliki karunia bernubuat. Bahkan Paulus mengatakan, kejarlah itu semua. Terlebih lagi karunia bernubuat. Karena dengan demikian engkau akan bisa mengatakan apa yang Tuhan kehendaki dan membangun jemaat ini. Kejarlah juga karunia kesembuhan. Karunia mujizat. Kalau ada orang yang sakit, jangan cuma dikasih Panadol. Doain aja. Gak ada yang salah dengan itu. Saya kadang-kadang juga di lounge ketika ngobrol sama orang, begitu selesai, doain orangnya. Gak usah malu dengan mendoakan orang. Biarlah itu menjadi sebuah culture, satu budaya, satu habit buat setiap kita, dimanapun kita berada. Memang rasanya canggung, tapi mulailah kita membangun satu habit, satu kebiasaan. Ketika ada orang cerita di depan kita, di tengah di lounge, mau di cafe, dimanapun. Dan waktu tahu orang itu menceritakan sesuatu yang kita tahu kita harus doain. Takes time, ambil waktu sedikit. Doa yuk, saya doain buat kamu. Kenapa? Karena dengan kita mendoakan mereka, mereka akan sembuh. Karena dengan mendoakan mereka, karunia-karunia itu bisa bekerja dan membawa setiap kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Slide berikutnya, saya ingin memunculkan ini. Selama beberapa bulan terakhir kami mempertajam, mencoba untuk merekonstruksi ulang mengenai home cell. Dan sampai hari ini, mungkin beberapa minggu ke depan kita akan mengumpulkan semua home cell leader. Home cell leader kurang lebih home cell yang ada hari ini sekitar kurang lebih, saya lupa 20 apa 21 orang.
tapi kita akan kumpul. Karena tagline kita, Homesel kita adalah life quality growth. Harapannya adalah semua orang ketika ada dalam Homesel, bukan cuma untuk sekedar curhat, bukan cuma untuk sekedar makan bersama, walaupun semua itu baik. Tapi kami berdoa, kami berharap dengan Homesel yang ada dan komunitas yang ada, kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kita bisa memberi satu dengan yang lain. Kita bisa di-equip sehingga pada akhirnya kita bisa diperlengkapi sehingga pada akhirnya semua hidup kita, jemaat ini bertumbuh. Bukan lagi menjadi orang Kristen yang cuma 1 minggu sekali ke gereja, tapi orang-orang yang menjadi muridnya Kristus. Terakhir saya bagikan, kenapa ini begitu penting? Kisah Rasul. Kenapa ini begitu penting? Saya akan bacakan Kejadian 1 ayat 26-28. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kenapa kita perlu hidup berkelompok, berkomunitas? Karena desain awal Tuhan untuk manusia sejak semulanya adalah bukan untuk seorang diri. Tapi desain awal Tuhan untuk manusia yaitu hidup berkelompok. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, dia juga mengutus 2 orang. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan seorang diri. Bahkan saya pernah baca satu artikel, ketika satu orang normal dimasukkan dalam satu ruangan tertutup tertentu seorang diri hanya dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, orang itu menjadi gila. Maksud saya bukan mau menjustifikasi, bukan mau mengkondem. Tapi kalau kita hanya hidup seorang diri sebagai orang Kristen, diem sendiri, ke gereja duduk sendiri, di rumah sendiri, gak pernah ketemu siapa-siapa, saudara, gak sehat buat setiap kita. Mulailah bersahabat dengan yang lain. Mulailah engkau mengulurkan tanganmu dan berkata, hai, siapa namamu? Mulailah buka mulutmu untuk berkenalan dan membangun persahabatan. Dan mulailah langkahkan kakimu untuk menapaki jalan, untuk saudara bisa bertemu di dalam satu lingkungan dan kumpulan orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang akan menyatukan setiap kami. Engkaulah Tuhan yang akan mengikat kami satu dengan yang lain dengan tali kasih-Mu Tuhan. Engkaulah yang akan membangun jemaat ini. Engkaulah yang akan membangun komunitas demi komunitas. Engkaulah yang akan membangun Tuhan proses pemuritan yang ada di dalam komunitas di dalamnya. Tuhan, jadikanlah kami murid Kristus. Dan pakailah setiap kami untuk berjalan seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan.